Bab 15. Kalah telak. Zahwa, jangan durhaka. Dia tetap ayahmu, bentak nenek Zahwa. Aku hanya bengong menyaksikan adegan ini. Zahwa pasti sudah menahan diri berlaku kurang ajar. Dia anak yang baik, selalu mencintai kedua orang tuanya di atas segalanya. Namun, perbuatan ayah memang begitu menancap di relung hati, meninggalkan jejak luka yang tiada tara kuantitas sakitnya. Awa udah coba menahan sakit ini ya. Mama selalu minta biar Awa memaafkan ayah, tapi gak bisa ya, gak bisa. Perlahan aku dekap anakku, menguatkan pundaknya agar tetap tabah. Jangan sampai Zahwa melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri. Posisiku cukup sulit, perbuatan Zahwa memang tak elok. Sebagai anak, seharusnya dia tetap bersikap sopan. Akan tetapi, Zahwa juga punya hati. Dia harus meluapkan emosinya. Kalau terus dipendam, takut berakibat fatal. Jadi aku tak tega kalau harus melarangnya dengan amarah juga. Maafkan ayah, nak. Ayah sayang sama kamu. Hahaha, ayah bilang sayang sama aku, tapi ayah malah menyakiti mama. Terus ayah mau membujuk mama kembali agar Awa memaafkan ayah supaya bisa menguasai warisan mbah. Kemudian seenaknya menendang mama, menggantikan posisinya dengan nenek Gayung. Begitu rencana ayah. Jantungku tersentak mendengar penjelasan Zahwa. Apa benar ayah segila itu? Aliran darahku rasanya melambat. Pria yang sudah aku temani hampir 18 tahun sudah kehilangan kewarasannya. Dia berubah tak seperti ayah yang biasa aku kenal. Apa benar itu, Ilyas? Tanya Pak Handoko menggetarkan jantung seisi ruangan. Tidak, Pak. Zahwa pasti salah paham. Ayah masih mengelak. Baik, Zahwa bacakan pesan ayah dengan nenek Gayung. Zahwa mengibaskan tanganku dari pundaknya, menghapus kasar air mata yang deras mengalir. Dia ambil ponsel yang tergeletak di sofa, merubah posisi berdiri di samping kakek. Mas, bagaimana rencana kita? Tenang sayang, semuanya aman. Mas janji ya setelah Zahwa memihak Mas dan mau memberikan harta warisan, kita menikah dengan secara resmi tinggalkan Ella. Siap sayang. Mas memang tidak pernah mencintai Ella. Menikah dengannya hanya karena terpaksa demi bapak. Hahaha, bagus. Setelah kalian berdamai, kita susun rencana untuk mempengaruhi Zahwa agar dia memihak kita. Lalu kembalikan Ella ke rumah orang tuanya. Kita akan hidup bahagia, aku, kamu, dan Zahwa. Kaki dan tanganku gemetar. Tubuh ini seketika limbung ke lantai. Air mata yang sudah aku tahan berbulan-bulan meluap lagi. Bagai tsunami dengan kecepatan 100 mph atau 360 km per jam. Siap meluluh lantakan apapun di hadapannya. Coba ayah di posisiku. Ayah pasti paham hati anak mana yang gak sakit ketika ayahnya sendiri berniat buruk pada anak dan istrinya. Zahwa, maafkan ayah. Pelet apa yang diberikan nenek Gayung sama ayah, hah? Pelet apa? Cukup, Zahwa. Ayah berdiri menghampiri anaknya. Dengan kasar merebut ponsel, mengarahkan sorot menantang. Mereka seperti dua orang di arena pertandingan, siap memangsa untuk saling menghancurkan. Harusnya ayah yang bertanya, sejak kapan kamu jadi anak tidak beretika seperti ini? Plak. Oh Tuhan, spontan aku menutupi wajah dengan kedua lengan. Sudah tak sanggup melihat pertengkaran ayah dan anak. Aku berusaha terus beristighfar dan berdoa, memohon kekuatan agar bisa melerai kekacauan ini. Zahwa, stop Ilyas. Ibu mertua menahan ayah menampar putrinya. Tangan Ilyas mengambang di udara, tak sampai melukai Zahwa. Hentikan semua ini, ibu. Ucap ibu terbata. Dia terus memegangi area kepala. Ibu! Kami semua berteriak, sok melihat ibu terkulai ke tak sadarkan diri, wajahnya pucat pasi. Bu, ibu bangun. Bapak mertua menggoyangkan pundak istrinya. Namun tak ada respon. Suasana makin kacau.
Keributan terus bergulir bagai bom waktu yang siap meledak perlahan tapi pasti. Mbah Uti, hiks. Bu, bangun, maafin Ilyas. Mundur. Pak Handoko mendorong ayah dengan kasar. Segera aku suruh bapak menggendong ibu masuk kamar. Sebelum bapak kembali memukuli anaknya, aku perintahkan Zahwa menelepon dokter pribadi keluarga ini. Sementara aku mengolesi minyak kayu putih di area hidung, kaki, dan tangan. Berharap ibu cepat sadar. Beberapa menit kemudian dokter datang memeriksa ibu mertua. Ternyata tekanan darahnya tinggi sehingga menyebabkan hilang kesadaran. Dokter menyarankan ibu tidak terlalu banyak pikiran dan tidak boleh mendapatkan kabar yang mengagetkan supaya tidak berdampak fatal pada kesehatannya. Ini obatnya, Pak. Semoga ibu lekas pulih. Saya pamit dulu. Zahwa memijit kaki neneknya. Suasana mulai damai kembali. Meskipun hati kami masih panas, bagai air yang mendidih terus bergolak-golak. Lah, usir Ilyas di depan. Bapak sudah tak sudi menemuinya. Lirih bapak. Enggih, Pak. Beberapa menit kemudian ibu sudah sadarkan diri. Aku bantu dia minum teh manis yang sudah disiapkan. Semenjak sadar, dia hanya diam saja. Pandangannya menerawang penuh kehampaan. Hatinya pasti sama-sama terluka. Aku sengaja menyuruh Zahwa keluar bersamaku biar bapak yang menemani ibu. Ada hal lain yang harus diurus dan diluruskan. Wak, kontrol emosi kamu ya nak. Bagaimanapun dia ayah kamu. Kalau awak sayang mama, awak harus dengerin nasihat mama. Iya mah. Sebelum menemui ayah di ruang depan, aku beri Zahwa pengertian terlebih dulu. Dia masih labil, harus dibimbing agar tak berbuat di luar nilai dan norma yang berlaku. Sesakit apapun hati, pikiran harus digunakan. Jangan sampai emosi menyesatkan dalam jurang kenistaan. Mah, gimana kondisi ibu, Mah? Menurut ayah, Mah, ayah serius. Aku coba tampilkan senyum terpaksa. Aku tarik Zahwa duduk di sampingku di hadapan kami. Ayah menampakkan raut penuh kecemasan. Ibu sudah sadar, dokter bilang darahnya tinggi, gak boleh dengar keributan ataupun berita yang mengagetkan. Astaga, tahu kan sekarang akibat patah dari kesalahan ayah? Banyak hati yang tersakiti, ada air mata yang sulit berhenti, ada jiwa yang berusaha memaafkan, tapi dikalahkan rasa sakit penuh penderitaan. Kali ini aku akan menggunakan pendekatan dari hati ke hati. Sudah cukup adu otot, sekarang waktunya bergulat menggunakan otak, mencoba memecahkan masalah yang rumit ini, lalu mencari solusi terbaik. Mah, maafkan ayah, tapi rasa cinta untuk Nadia memang begitu besar. Ayah juga tak tahu kenapa begini. Penuturan ayah tak membuatku terkejut, apalagi menangis sampai guling-guling. Terserah dia mau mencintaiku atau Nadia tak penting. Di umurku yang sudah kepala 4, bukan hanya memikirkan cinta, namun lebih pada tanggung jawab. Sikap ayah yang sudah melalaikan amanah anak dan istri sudah menghilangkan cintaku untuknya. Aku memilih fokus pada kebahagiaan Zahwa. Tak mau memusingkan lagi masalah hati. Ayah dipelet kali sama nenek gayung, makanya sholat yang bener, biar hati gak dirasukin setan. Ini mah malah jadi temennya setan. Ayah hanya diam, begitu pula dengan Zahwa. Anakku memilih mengalihkan pandangan seolah-olah tak melihat ayahnya. Udah ya, Mama gak mau ngomong panjang kali lebar. Kali alas kali tinggi, bisa dur bibirku. Percuma saja, ayah pasti tetap memilih Nadia. Maaf, Mah. Basi ya, maaf. Udah kayak terasi busuk kata maaf, ayah tuh. Sekarang gini aja, segera urus perceraian kita. Tolong Mah, jangan minta cerai. Lah, seharusnya ayah bahagia dong, bisa bebas dari mama. Terus menikah secara resmi sama Nadia. Pujaan hati ayah yang cantiknya 11, 12 sama nenek lampir. Ayah gak mau Zahwa kekurangan kasih sayang seorang bapak. Berbelit-belit sekali pria buncit di hadapanku ini. Sudah dilepaskan minta masuk lagi.
Dia pikir hatiku kandang bebek apa? Bisa seenaknya ditempati. Jangan bawa-bawa awak, Zahwa mendelik. Sabar putriku, biar mamah yang hadapin ayah kamu yang bucin ini. Zahwa, jangan benci ayah sangat menyayangimu nak. Maafkan kesalahan ayah. Zahwa memalingkan muka. Sudah, sebagai orang waras, aku mau menyelesaikan masalah kita. Bapak Ilyas, segera katakan, Anda maunya apa? Pala saya cenat-cenut ngedapin tingkah bapak yang sudah tua tapi banyak gaya. Ayah mau kita hidup bahagia ditambah kehadiran Nadia Brooke. Meja aku pukul sekuat tenaga, meskipun sesudahnya meringis menahan sakit. Ngelunjak ya, udah mending ayah pergi dari sini cepat. Tapi mah, ini rumah orang tuaku, bapak yang nyuruh. Ella mengusirmu, bapak mertua muncul tiba-tiba. Pak, cepat angkat kaki sebelum bapak panggil kawan-kawan tentara. Baik pak. Satu lagi, kabulkan dan permudah permintaan cerai Ella. Tapi Pak Ilyas, maturuti saja atau kamu tahu akibatnya. Iya pak. Ayah kalah telak. Dia mundur membawa kekalahan, pulang dengan tangan kosong. Rencana liciknya gagal total. Dia berbalik ke arah pintu keluar, wajahnya menunduk lesu. Tunggu. Iya nak, kamu pasti tak ingin ayah pergi kan? Tanyanya dengan berbinar. Bukan ya, awak cuman mau balikin hadiah ulang tahun. Nih jam dari ayah. Kalau terus dipakai, yang ada awak makin sakit hati. Putriku melepas jam tangan berwarna rose gold. Ada corak merah di tengah. Bundaran jam begitu elegan, merek Alexandre Christie. Jam mahal yang dibeli ayah saat ulang tahun Zahwa ke-17.